Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, kita berjumpa kembali di channel ini. Dan pada kali ini kita akan mempelajari bersama tentang menentukan radius sebuah lingkaran yang luas dan kelilingnya sudah diketahui. Akan tetapi sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita sambut panjatkan puji, syukur dan doa kepada Allah agar kita tetap dikaruniai kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dan marilah kita tetap semangat belajar walaupun suasana ini masih seperti pada saat ini. Tapi insya Allah semuanya akan berlalu dengan sendirinya dan kembali normal seperti sedia kala. Nah, anak-anakku, marilah kita pelajari bersama bagaimana langkah-langkah menentukan radius sebuah bangun datar lingkaran yang luas dan kelilingnya sudah diketahui. Nah, kali ini saya buka slide dan sudah muncul seperti yang kalian lihat pada kali ini. Judulnya adalah langkah-langkah menentukan radius sebuah lingkaran yang luasnya sudah diketahui. Misal, ada sebuah lingkaran seperti ini. Di sini hanya ditentukan luasnya, ditanyakan radiusnya. Nah, pertanyaannya seperti ini: berapakah radius atau jari-jari bangun di samping jika luasnya adalah 1386 cm persegi? Tentu kalian bertanya, apa yang harus kita lakukan, Pak? Pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai pi. Menentukan nilai pi dengan cara membagi bilangan 1386 dengan bilangan 7. Nah, jika hasil pembagian tersebut adalah bilangan bulat, maka nilai pi yang digunakan adalah 22/7. Itu langkah yang pertama. Kemudian kita menuliskan kembali rumus luas lingkaran. Tentunya kalau kita kembali ke pembagian bilangan 1386 dibagi 7, ini menghasilkan bilangan bulat 198. Oleh karena itu, nanti pi yang kita gunakan adalah 22/7. Jadi penyelesaian soal di atas sebagai berikut. Jawab sesuai dengan tuntunan yang di atas, bahwa langkah yang kedua adalah menuliskan rumus luas. Karena sudah dipastikan bahwa pi-nya adalah 22/7. Mengapa? Karena 1386 dibagi 7 hasilnya 198. Nah, tinggal L sama dengan pi R kuadrat atau pi kali R kuadrat. Kemudian L-nya sudah ditentukan berapa tadi? Yaitu 1386 cm persegi. Sama dengan 22/7
titik R kuadrat. Saya ulang karena agak rame. Luasnya tadi sudah ditentukan adalah 1386 cm persegi. Ini sama dengan 22/7 atau 22/7 kali R kuadrat. Artinya hasil dari 1386 ini hasil dari 22/7 kali R kuadrat. Kemudian selanjutnya R kuadrat sama dengan 1386 cm persegi bagi 22/7. Tentunya prinsip pembagian pada pecahan kalian sudah paham betul sejak kelas 4. Ini akan terbalik nanti, yang awalnya penyebut menjadi pembilang seperti di sini ini. Selanjutnya R pangkat 2 atau R kuadrat sama dengan 1386 cm persegi kali 7/22. Paham? Terbalik karena prinsip pembagian pecahan akan menjadi perkalian, hanya saja bilangannya akan terbalik, yang awalnya pembilang akan menjadi penyebut. Selanjutnya R kuadrat sama dengan 63 cm persegi kali 7. Nah, dari mana Pak Yati kok langsung hilang angka 22? Begini, jika kita bagi 1386 ini dengan bilangan 22, maka akan menghasilkan 63. Artinya andaikan kita coret seperti ini, 163 kita coret ya, pelan seperti ini. Kita besarkan coretannya. Biar nampak tercoret. Ini seperti ini. Saya agak ke ataskan. Nah, pas begini saja. Kemudian kita coret 22. Ini, coba perhatikan. Kita besarkan biar nampak jelas. Oke, sekarang sudah. Artinya jika 1386 dibagi 22, maka hasilnya akan menjadi 63. Karena 22 sudah tercoret, maka tinggal bilangan 7 di sini. Sehingga nampak 63 cm persegi kali 7. Hasilnya adalah R pangkat 2 atau R kuadrat sama dengan 441 cm persegi. R sudah tidak lagi kuadrat karena yang ditanya radius. R adalah akar kuadrat 441 cm. Pak Yanti, mana perseginya? Kok tidak ada? Di sini ada pangkat 2. Nah, di sini mestinya tertulis 2, tapi karena akar pangkat 2 tanpa ditulis. Tetapi kalau akar pangkat 3, akar pangkat 4 itu akan tertulis di situ. Karena di sini persegi pangkat 2, di sini akan hilang karena di sini ada pangkat 2 akar kuadrat. Sehingga akar kuadrat dari 441 adalah 21 cm. Jadi R-nya adalah 21 cm.
Saya ulang, R sama dengan akar kuadrat dari 441 cm. Pangkat 2-nya hilang di sini. Akar kuadrat dari 441 itu adalah 21. Karena hasil dari 21 kali 21 adalah 441. Sehingga akar kuadratnya adalah 21 cm. Jadi jawaban dari pertanyaan di atas berapakah radiusnya? Radiusnya adalah 21 cm. Insya Allah kalau kalian menonton secara berulang 3 kali saja atau 2 kali atau 1 kali tapi dengan cermat, insya Allah kalian akan memahaminya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah langkah-langkah menentukan radius sebuah lingkaran yang kelilingnya, bukan luasnya lagi, ini salah. Ntar saya rubah. Yang kelilingnya maafkan tadi Bapak salah tulis, mestinya keliling sekarang karena tadi sudah luas. Langkah-langkah menentukan radius sebuah lingkaran yang kelilingnya telah diketahui. Misal, jika keliling bangun di samping, ini sudah din, ada kesalahan lagi. 22 cm, berapakah radiusnya? Apa yang harus kita lakukan? Sama dengan yang tadi. Pertama kita harus menentukan pi yang harus kita gunakan. Pertama, kita harus menggunakan pi yang harus kita lakukan. Mohon maaf, pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai pi. Mau menggunakan yang mana? Dengan cara cukup memperhatikan bilangan 22. Bilangan tersebut adalah bilangan bulat. Maka nilai pi akan lebih baik jika kita menggunakan yang 22/7 juga. Kemudian sama halnya dengan yang luasnya tadi diketahui, kita menuliskan rumus keliling. Sehingga penyelesaian soal di atas sebagai berikut. Diketahui kelilingnya 22 cm. Ditanya radius. Jawab rumus keliling yang kita tulis. K sama dengan 2.P.R. Seperti itu. Jadi menggunakan rumus yang pertama yang biasa kita gunakan. Biasanya kita akan menggunakan 2 rumus. Ini akan lebih mudah jika menggunakan yang ada bilangan 2-nya. K sama dengan 2.P.R. Kemudian keliling kita ganti dengan bilangan 22 cm karena pernyataan di atas adalah kelilingnya 22 cm. Sama dengan 2 kali 22/7 kali R. Artinya hasil dari 22 cm ini hasil dari 2 kali 22/7 kali R. Itu pengertiannya. Kemudian kita balik. Mohon maaf, bukan kita balik. Kemudian kita lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah R sama dengan berapa? R sama dengan 22 cm bagi 44/7. Ini pembagian yang awalnya perkalian adalah pembagian
Pak Yadi 44 dapat dari mana? 2 kali 22 ini. 2 kali 22 hasilnya 44. Nah, pertama kan tanda kali toh Pak. Ini kok tanda bagi. Ini ada perpindahan ruas toh nah. Perpindahan ruas. Perpindahan ruas. Bilangan ini awalnya ada di belakang tanda sama dengan R ini. Kemudian R-nya berada di depan. Oleh karena itu, maka tanda kali pun juga menjadi tanda bagi. Tetapi selanjutnya akan muncul perkalian lagi. Karena seperti yang sudah saya katakan, ini prinsip pembagian pecahan akan berubah menjadi perkalian seperti yang tadi. Sehingga muncul R sama dengan 22 kali 7/44. Saya ulang, 44 dari mana ini tadi? Perkalian 2 dengan 22. Kemudian karena R yang ditanya, maka R sama dengan 22 cm bagi 44/7. Selanjutnya R sama dengan 22 cm kali 7/44. Harus diingat kembali. Hasilnya adalah R sama dengan 7/2. Pak Yadi dari mana 7/2? 7/2 ini didapat dari, mari kita cermati, 44 bisa tidak dibagi dengan angka 22? Tentunya bisa. Hasilnya adalah 2. Kita coret misalkan 22. Seperti ini. Kita coret hati-hati. Kita besarkan biar nampak jelas coretannya. Jadi untuk bagi anak yang fasilitasnya laptop, silakan kamu perhatikan garis ini dicoret juga angka 44. Begini, kita besarkan lagi. Mohon sabar. Karena orang sabar insya Allah merupakan orang yang memang betul-betul mencintai Allah. Seperti itu. Nah, ini sudah nampak. 22 bagi 22 hasilnya 1. 44 bagi 22 insya Allah ya hasilnya 2. Tidak insya Allah lagi, tapi kita harus yakin 2. Sehingga nampak pada selanjutnya ini adalah R sama dengan 7/2. Di sini adalah 7/2. Mestinya di sini ada angka 2 hasilnya. Di sini ini. Di sini ada angka 2. Jadi angka 2 ini didapat dari mana? Ini pembagian bilangan 22 atau dengan 44. Artinya 44 dibagi 22 hasilnya 2. Hasil akhir adalah 7 bagi 2 sama dengan 3,5 cm atau 3,5 cm. Kiranya cukup penjelasan saya, mudah-mudahan ini bisa dipahami karena kalian sudah biasa menghitung luas dan keliling. Ini hanya kebalikannya dan selanjutnya kalian harus menyelesaikan soal sebanyak 3 sebagai uji kompetensi kalian. Jangan takut salah. Silakan kerjakan. 1. Berapakah radius dari sebuah bangun datar lingkaran yang luasnya 3.850 cm? Tentunya langkah-langkah pertama. Langkah pertama apa? Langkah kedua apa? Terus
Keliling sebuah bangun datar lingkaran adalah 176 cm. Berapakah radiusnya? Sebuah bangun datar lingkaran memiliki luas 1256 cm persegi. Tentukan radiusnya. Yang ini menggunakan pi 3,14. Yang ini nilai pi-nya yang digunakan 3,14. Pak, jadi kan tidak ada contoh. Silakan kalian kerjakan, pada prinsipnya sama cara bekerjanya. Teriring doa Bapak, mudah-mudahan kalian tetap dalam lindungan Allah sehingga kalian tetap semangat belajar. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.